Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Secepat kilat, pelaku gasak kotak amal masjid di Cikande. Perjuangan bidan desa di kawasan Suku Baduy, Kabupaten Lebak berjalan kaki di hutan demi melayani kesehatan warga. Akibat serangan jantung, jamaah haji asal Lebak meninggal dunia di Arab Saudi. Pasca diberikan surat oleh polisi soal penertiban atribut organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, atribut ormas dan LSM akhirnya dicopot oleh anggota masing-masing. Penertiban atribut tersebut dilakukan secara mandiri karena polisi sudah memberikan toleransi waktu. Sejumlah organisasi masyarakat atau ormas di Kabupaten Serang mulai mencopot bendera dan lambang mereka di tempat umum. Bahkan posko pun dicat dengan warna netral serta tidak melambangkan simbol organisasi manapun. Seluruh anggota ormas dan LSM tidak boleh mengenakan seragam ormas, hanya boleh dipakai saat organisasi tersebut mengadakan acara. Begitupun kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, harus dikembalikan warna dan bentuknya sesuai dengan surat kendaraan bermotor, tidak boleh lagi menggunakan warna dan simbol suatu ormas maupun LSM. Ini dari jajaran Polres Serang melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan STR yang dari Polda Banten terkait dengan penegakan hukum terhadap premanisme yang ada di daerah Polres Serang, yaitu untuk menjaga iklim prestasi dan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Serang. Polres Serang bersama TNI dan Satpol PP akan patroli. Jika ditemukan ada yang tidak mencopot atribut ormas maupun LSM secara mandiri, maka akan ditertibkan paksa. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seperti inilah kondisi hunian sementara atau Huntara yang ditempati ratusan penyintas banjir bandang dan longsor di Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. 5 tahun mereka menempati hunian sementara ini. Hunian sementara yang lebih menyerupai gubuk berderet tidak beraturan dengan dinding dan atap dari terpal plastik yang telah usang. Hingga saat ini mereka merasa diabaikan dan terpaksa tinggal di lokasi hunian sementara yang tak layak huni tersebut. Janji pemerintah setempat yang akan merelokasi ke tempat hunian tetap pun tak kunjung terrealisasi. Mereka berharap bisa segera mendapatkan tempat yang layak. Udah berapa lama tinggal di sini? Tahun 2020. Tanggal hiji bulan hiji nantos ngalih ka Ciuyah heula sampai di Ciuyah sebulan setengah. Karek ngalih ka dia. Oh gitu. Jadi sempat di pengungsian dulu. Pindah ke sini. Pindah. Iya. Oh gitu. Itu kehidupan sehari-hari seperti apa kalau di sini? Bapak atas pembasian ti putar-putra ti insu. Usaha lah. Gitu. Pas usaha. Udah berapa lama di sini, Pak? Udah 5 tahun. 5 tahun. Dari pertama ini seperti ini ya kondisinya, Pak? Seperti ini aja. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Terus yang selama ini Bapak lakukan apa nih di sini? Aktivitas sehari-hari paling ke kebun. Kadang-kadang ada yang memerlukan tenaga, saya siap. Gitu. Ya udah 5 tahun di sini Bapak ya. Sementara itu, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan pihak Pemkab Lebak telah mempersiapkan tanah untuk hunian tetap para korban banjir dan longsor. Pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perkim dan menunggu hasil kelayakan area hunian dari Badan Geologi. Sudah menyediakan lahan. Yang kedua adalah yang di
Lebak Bedong 221 unit. Nah, 221 unit ini akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang sebetulnya itu harusnya dibangun oleh PU. Tapi PU dan PUPR kan sudah terpisah ini, ya kan, di nomenklatur kelembagaannya sudah terpisah. Tapi juga kami tetap berkoordinasi dan saat ini Kementerian Perumahan Rakyat sedang menunggu surat rekomendasi dari Badan Geologi. Karena salah satu syarat untuk pembangunan hunian tetap itu adanya surat rekomendasi dari Badan Geologi. Para korban banjir dan longsor ini berharap segera mendapatkan hunian tetap yang lebih layak dan manusiawi. Karena mereka sudah 5 tahun lebih tinggal terlunta-lunta di tempat pengungsian. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Di tengah era modernisasi, masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang teguh menjaga budaya leluhur. Salah satunya yang dilakukan ratusan warga Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Setiap tahunnya mereka menggelar ritual adat ngembang hasil panen. Ratusan warga sangat antusias mengikuti kegiatan tradisi ngembang. Dalam tradisi ini, warga membawa hasil panen seperti sayuran, buah-buahan, padi, dan hasil bumi lainnya. Tradisi ngembang ini merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Selain melakukan doa bersama, dalam kegiatan ini ratusan masyarakat yang datang juga melakukan makan bersama. Selain sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga rasa persatuan dan mempererat rasa persaudaraan antar warga. Nah, ritual ini juga rasa syukur ketika habis panen yang kedua, karena kita tanam padi yang 6 bulan, padi tinggi gitu ya. Jadi panen pertama kita tidak melakukan acara ritual ini, tapi panen yang kedua barulah kita melakukan acara ritual seperti ini. Namanya adat ngembang ya. Iya, ngembang adalah sebuah ritual tabur bunga ketika akan melakukan ritual seperti ini. Bisa dilakukan sebelum ritual hari ini, artinya hari kemarin tabur bunganya. Bisa pada hari ini dilakukan tabur bunganya, ngembang itu ya, tabur bunga gitu ya. Warga berharap agar kegiatan ini bisa rutin dilakukan setiap tahunnya. Padi. Buat apa ini, Bu? Ya buat ditanam. Buat tanam? Ya. Emang asalnya buat apa? Ya buat makan. Buat kembang? Bisa keberkahan? Ya. Alhamdulillah syukur. Syukuran. Biar berkah gitu? Iya. Setelah proses dan rangkaian doa bersama, warga yang turut hadir langsung berebut makanan dari hasil panen yang sebelumnya dibawa oleh masyarakat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.